Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kita masih membahas di dalam perilaku produsen, yaitu kaitannya dengan nanti penawaran atau hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita sudah mempelajari mengenai teori produksi, lalu berbagai macam jenis biaya. Nah, ini tahap akhir dalam memahami perilaku produsen dalam menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan, yaitu hubungan antara marginal cost dan marginal revenue. Jadi pada sesi kali ini akan dipaparkan atau akan didiskusikan mengenai bagaimana perilaku produsen ketika menghadapi berbagai macam jenis biaya pada pendapatan tertentu atau pada harga tertentu. Tentu produsen atau pengusaha menginginkan tidak hanya keuntungan saja, tetapi keuntungan yang maksimal. Kalau kita setelah belajar di sesi sebelumnya, kalau hanya sekedar untung, output yang dihasilkan itu mencari yang biaya rata-ratanya lebih rendah daripada harganya. Itu produsen untung. Tetapi seberapa besar keuntungannya? Tentu produsen ingin mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, keuntungan maksimal itu dicapai pada produksi keberapa atau unit berapa yang harus diproduksi agar produsen ini tidak hanya sekedar untung, tetapi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akan dipelajari pada sesi kali ini. Dan itu menjadi dasar dalam pemahaman kita mengenai perilaku produsen. Oke, kita tadi sebelumnya sudah mempelajari bahwasanya perusahaan akan memilih output yang memberikan tingkat keuntungan paling besar atau keuntungan paling maksimum, yaitu ketika tambahan pendapatan sama dengan tambahan biayanya atau ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Sekarang untuk lebih jauh memahami perilaku produsen, kalau tadi contohnya tambahan pendapatan itu atau harganya sebesar 50 gitu ya. Bagaimana kalau harganya berubah, naik misalkan jadi 50 menjadi 70 atau 100. Itu perilaku produsen responnya seperti apa? Atau ketika harganya turun dari 50 menjadi 30 atau 20. Itu respon produsen seperti apa? Nah, untuk mengetahui perilaku produsen di berbagai tingkat harga, kita akan melakukan modifikasi tabel yang kita miliki ini. Jadi, kita lihat tabel ini hanya berisi struktur biayanya terdiri dari biaya tetap, ada biaya variabel dan biaya total. Nah, biaya variabel, biaya tetap dan biaya total ini tersaji di berbagai macam trip selama 1 bulan. Sudah ditunjukkan bahwasannya bulan pertama, pada tiap bulan kalau tripnya 1, perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 55 dan variable cost-nya 30. Jadi biaya total selama 1 bulan jikalau hanya menyajikan 1 trip yaitu 85. Sebaliknya, kalau tripnya 1 bulan itu 2, fixed cost-nya juga tetap sama 55, tapi variable cost-nya nambah karena kita menambah jumlah trip dari 1 ke 2. Nah, total cost-nya naik menjadi 110. Nah, dalam hal ini tambahan biaya untuk menambah 1 trip menjadi 2 trip adalah 110 dikurangi 85 atau 25. Itu marginal cost namanya. Lalu ketika 1 bulan menyajikan 3 trip dari 2 ke 3, fixed cost-nya juga tetap sama. Nah, sudah kita pelajari bahwanya fixed cost misalnya bayar gaji manajer, bayar gaji marketing, bayar bunga, bayar sewa hangar dan sebagainya. Itu sama selama 1 bulan, fixed cost-nya 55. Tetapi variable cost-nya tambah karena kita menambah jumlah trip jadi 2 ke 3, itu variable cost-nya menjadi 75. Nah, total cost-nya menjadi berapa ketika 1 bulan menyajikan 3 trip, yaitu 55 tambah 75, yaitu 130. Nah, ini tabel yang kita miliki. Untuk memahami perilaku produsen, kita memodifikasi ini menjadi semacam ini.
Nah, kita tambahkan namanya biaya rata-rata atau average cost di tiap struktur biaya. Nah, fixed cost kita buat berapa sih besarnya biaya rata-rata yang harus dikeluarkan eh, oleh perusahaan ketika melakukan perjalanan selama 1 bulan itu ya. Ketika perjalanannya 2 misalkan, ketika 1 bulan itu memberikan 2 trip, itu kan fixed cost-nya 55. Nah, biaya rata-ratanya berapa per tripnya selama 1 bulan? Berarti 55 dibagi 2, 27,5. Jadi 1 bulan itu tidak lagi menanggung 55 average fixed cost-nya, tetapi dibagi 2. Di trip pertama itu 27,5, di trip kedua itu 27,5 selama 1 bulan. Jadi average fixed cost ini atau AFC ini adalah biaya trip per biaya tetap rata-rata per trip selama 1 bulan. Lalu average variable cost untuk biaya variabelnya, jikalau kita selama 1 bulan kita bagi berdasarkan jumlah tripnya, misalkan di trip ketiga ini ya, di trip ketiga variable cost-nya adalah 75. Nah, berapa sih kalau 75 ini dibagi berdasarkan 3 trip secara merata gitu ya. Jadi tiap trip ini sebenarnya menanggung biaya variable cost yaitu sebesar 25 per bulan. Jadi kalau tripnya dari Jakarta ke Tokyo, Tokyo ke Moskow, Jakarta Tokyo, Tokyo ke Moskow, Moskow ke Greenland. Nah, itu total variable cost-nya kan 75. Nah, kalau dibagi berdasarkan jumlah tripnya, berarti setiap trip itu menanggung sebesar 25 variable cost. Nah, total cost-nya sebesar berapa? Nah, kalau total cost-nya selama 1 bulan itu menyajikan 3 trip, ya tentu 130 totalnya ya, baik itu fixed cost maupun variable cost. 30 ini kan 55 ditambah 75 kalau 1 bulan menyajikan 3 trip. Nah, total cost-nya 130 kalau dibagi 3 itu setiap trip itu menanggung biaya berapa? 130 bagi 3 ya 43,3 seperti itu. Nah, jadi kita dalam melakukan analisis biaya perilaku produsen, kita tertarik kepada ini biaya rata-ratanya. Sebagaimana dalam sesi sebelumnya, bahwasanya perusahaan itu akan mendapatkan untung itu ketika harga lebih besar daripada biaya rata-ratanya. Nah, kita analisisnya makanya ke analisis biaya rata-rata. Tapi jangan lupa bahwasanya perusahaan itu tidak hanya menginginkan sekedar untung saja, tetapi untungnya paling maksimal. Nah, kita lihat di trip ke-3, 4, dan 5, kalau harganya 50, tentu perusahaan akan mendapatkan untung karena harganya di atas biaya rata-ratanya. Nah, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi di trip ke-1, ke-2, dan ke-7, kalau harganya 50, perusahaan akan rugi karena biaya rata-ratanya itu lebih tinggi daripada harganya. Tetapi kita ingin lebih jauh, perusahaan tidak hanya sekedar untung, tapi menginginkan keuntungan maksimal. Nanti kita ke sana. Nah, mari kita lihat kalau ini dalam bentuk tabel, bagaimana bentuknya dari masing-masing tabel tambahan ini, yang average fixed cost, average variable cost, dan average cost disajikan dalam bentuk grafis. Kalau average fixed cost kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi biaya rata-rata kan tiap bulan itu jumlahnya sama 55. Itu akan semakin kecil jikalau trip perusahaan itu jumlah outputnya atau jumlah tripnya selama 1 bulan bertambah. Jadi setiap trip itu nanti menanggung atau kita membagi tanggungan biaya tetap rata-ratanya kepada jumlah output atau kepada jumlah trip. Kalau tripnya hanya 1, ya penerbangan 1 itu menanggung fixed cost yang 55 itu. Kalau tripnya 2, berarti setiap penerbangan membagi jumlah tripnya, jumlah biaya tetapnya di penerbangan pertama itu 27,5, di penerbangan kedua itu 27,5 juga selama 1 bulan. Kalau tripnya 3,
selama 1 bulan, setiap trip itu sebenarnya menanggung berapa? Ya 55 bagi 3, setiap trip menanggung 18,3. Kalau penerbangannya 7 selama 1 bulan, setiap trip itu menanggung biaya tetap berapa? 7,9. Jadi semakin lama semakin kecil. Kalau tripnya 55, berapa nanggungnya? Ya 55 bagi 5, yaitu 1. Seperti itu. Jadi semakin lama semakin kecil jumlah rata-rata fixed cost ketika jumlah output bertambah. Nah, bentuknya seperti ini. Dari tinggi semakin lama semakin rendah. Lalu average variable cost. Nah, ini average variable cost jumlah biaya rata-rata variabel ya. Biaya rata-rata variabel ini ketika biaya variabelnya trip 1 itu sebesar 30, ketika 2 trip sebesar berapa? 27,5. Ketika trip 1 bulan itu disajikan 3, berapa sih tiap trip ini menanggung besarnya biaya variabel selama 1 bulan? Ya, semakin lama semakin kecil, 25. Lalu ketika tripnya 4, berapa sih setiap trip ini menanggung biaya variabel sebesar 26,3. Jadi dalam biaya variabel rata-rata berbeda dengan biaya variabel tetap rata-rata yang semakin lama semakin kecil, tetapi di average variable cost atau biaya rata-rata variabel ketika jumlah trip itu bertambah dari 1, 2 ke 3, rata-rata biaya variabelnya turun. Tetapi ketika tripnya bertambah dari 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 dan ke 8, itu biaya tetap variabelnya malah semakin naik. Kalau di biaya fixed cost-nya, rata-rata biaya fixed cost-nya ketika jumlah tripnya semakin bertambah itu semakin murah, semakin turun. Ketika average variable cost-nya malah semakin bertambah. Nah, ini kira-kira mengapa ini seperti ini? Karena apa? Karena jumlah untuk menghasilkan setiap tambahan output di trip ke-1, trip ke-2, trip ke-3, trip ke-4, trip ke-5, trip ke-6 dan sampai ke trip ke-7 itu membutuhkan input yang tanda kutip berbeda-beda gitu ya. Ketika outputnya selama 1 bulan hanya menyajikan 3 trip, mungkin dibutuhkan 1 pilot, 2 pramugari, lalu 1 galon bahan bakar dan sebagainya. Tetapi ketika menambah jumlah trip dari 3 trip menjadi 4 trip, apa yang terjadi? Tambahan biayanya menjadi semakin besar, total cost-nya menjadi semakin besar. Karena apa? Karena tadi produktivitas dari setiap tambahan input variabel untuk menyajikan satu tambahan output yaitu tripnya itu semakin rendah. Di fungsi produksi juga seperti itu ya, sudah kita pelajari bahwasanya bahwa ketika ada 2 input, 1 input tetap dan 1 input variabel, menambah jumlah output dengan cara menambah jumlah input variabel, maka lama-kelamaan jumlah outputnya bertambah, tetapi tambahannya semakin kecil. Artinya apa? Untuk menambah jumlah satu tambahan output atau trip, itu tidak lagi membutuhkan input variabel yang jumlahnya sama dengan trip sebelumnya. Nah, misalkan analoginya kalau di average variable cost itu mudahnya contoh pada bis ya, pada bis ketika kapasitas bis itu 50 penumpang lalu menambah satu tambahan penumpang 51 penumpang, itu kan membutuhkan tambahan biaya bis, tambahan kernet baru, tambahan harus ada sopir baru karena penumpang ke-51 ini tidak bisa duduk di bis yang cuman isinya 50, sehingga total biayanya kan bertambah. Nah, total biayanya bertambah dibagi 51, tentu rata-rata biayanya juga besar. Nah, seperti itu. Ini pun sama, ketika tripnya 3 menambah menjadi tripnya 4, tentu ada tambahan input variabel, bisa jaraknya karena semakin jauh, bisa karena
kemampuan pilotnya semakin berkurang sehingga dia membutuhkan tambahan satu pilot cadangan, atau bisa juga karena capitalnya satu, pesawatnya satu sudah melakukan perjalanan selama hampir mengelilingi dunia ya, dari berapa 1 ke 6 trip ini, 1 sampai 7 trip ini, sehingga membutuhkan teknisi pesawat tambahan, membutuhkan biaya pengawasan tambahan, membutuhkan biaya reparasi tambahan, dan seterusnya. Nah, sehingga tambahan biayanya atau rata-rata biayanya di setiap trip itu bukan semakin kecil, tapi rata-rata biaya variabelnya itu semakin bertambah besar di tiap trip. Lalu di rata-rata biaya juga sama seperti itu. Jadi ketika tripnya bertambah, lalu awal mulanya itu biayanya semakin rendah, tetapi pada titik tertentu mencapai minimal, lalu menambah jumlah output, dalam hal ini menambah jumlah trip, menambah total biaya, sehingga total biaya rata-ratanya kalau dibagi berdasar jumlah tripnya semakin lama semakin besar. Lalu jangan lupa ada juga kurva marginal cost atau tambahan biaya di setiap trip ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau marginal cost itu kita gambarkan ke dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, dengan demikian kita itu memiliki 3 bentuk kurva seperti ini, atau 3 bentuk gambaran yang tadi dalam bentuk tabel kita gambarkan ke dalam bentuk kurva atau grafik. Ya, bentuknya seperti ini. Ada grafik average cost, ada grafik average fixed cost, ada grafik average variable cost, dan terakhir ada grafik marginal cost. Lalu kita gabung ke 4 grafik ini menjadi satu, kurang lebih bentuknya menjadi seperti ini. Nah, inilah komponen struktur biaya perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kita dengan menggunakan kurva ini kita bisa mengetahui perilaku produsen. Perilaku produsen, bagaimana perusahaan merespon jumlah output yang dihasilkan pada berbagai tingkat harga, atau ketika harga berubah, tentu dalam rangka mencapai keuntungan maksimum perusahaan harus meresponnya. Dalam meresponnya, apa yang bisa dilakukan perusahaan? Yang menambah atau mengurangi jumlah produksi. Dalam hal ini ketika harga sewa yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya berubah, maka perusahaan harus menyesuaikan jumlah trip yang juga diberikan kepada pelanggannya dalam rangka mencapai keuntungan maksimum. Nah, untuk analisis biaya tadi sudah diberikan bentuknya seperti itu. Jadi kita menggunakan biaya rata-rata, baik itu biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, lalu biaya rata-rata, dan marginal cost dari perusahaan. Kita buat ke dalam satu bentuk grafik 4 biaya tersebut untuk kita lakukan analisis biaya nanti. Nah, tapi jangan lupa perusahaan juga dihadapkan pada pendapatan. Nah, bagaimana dengan analisis pendapatan? Sekarang tabel kita tabel pendapatan di setiap trip gitu ya. Di setiap trip di 1 bulannya tabelnya seperti ini. Ada 0 sampai 7 trip sama seperti tadi, dan harganya di setiap trip itu sama. Nah, total pendapatannya ya tinggal harga dikali tripnya berapa. Ketika harganya 50 kali 1 trip ya 50. Tambahan pendapatannya akan selalu sama dengan harga sewanya, karena harga sewanya selalu sama di setiap trip gitu ya. Misalkan dari trip kedua ke trip ketiga itu tambahan pendapatannya ya cuman 50 sama dengan harganya. Nah, dalam analisis pendapatan kita menggunakan analisis marginal revenue. Jadi bagaimana kita menyajikan analisis pendapatan yang harganya seperti ini ke dalam bentuk grafis, ya berbentuk garis lurus, akan berbentuk garis lurus. Jadi number of trip itu di sisi horizontal jumlah trip yang diberikan selama 1 bulan, dan garis vertikalnya adalah
gambaran dari tambahan pendapatan dan harga sewa yang diberikan. Karena sama, ya tentu antara marginal revenue, tambahan pendapatan dengan harga tentu identik sama, berhimpit. Yaitu berapa? Besarnya sebesar 50. Ini bentuknya seperti ini, akan berbentuk garis lurus. Karena harga sewanya di setiap trip sama, gitu. Satu trip ya 50, dua trip harganya 50, tiga trip berapa harga yang diberikan? Ya 50. Marginal revenue berapa tambahan pendapatannya? Ketika satu trip ya tambahan pendapatannya 50. Ketika dua trip tambahan berapa? Tambahan pendapatannya berapa? Juga 50. Karena berapa? 100 dikurangi 50. Tambahan pendapatannya dari satu ke dua juga 50. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasukkan analisis pendapatan ke dalam analisis biaya. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita masukkan grafik atau kurva marginal revenue dan harga ke dalam kurva fungsi biaya. Akan berbentuk seperti apa? Sederhana saja, bentuknya akan garis juga. Jadi, kita sudah memiliki semua komponen dalam melakukan analisis perilaku produsen. Jadi komponen biaya-biaya dan komponen pendapatan atau harga. Dengan semua komponen ini kita bisa melakukan analisis produsen, bagaimana perilaku produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, kita memiliki kurva biaya produksi, kurva pendapatan, dan harga jadi satu semua, campur aduk, gado-gado seperti ini bentuknya ya. Nah, kita sudah pelajari bahwasannya produsen akan selalu beroperasi atau pengusaha itu akan selalu beroperasi pada output yang memberikan keuntungan paling besar, keuntungan paling maksimum. Yaitu kita sudah pelajari di awal tadi, ketika marginal revenue, tambahan pendapatan sama dengan tambahan biaya. Nah, kalau dari sini, dari analisis grafik ini, kita menentukan besarnya output atau number of trip atau tripnya berapa yang memberikan keuntungan paling besar itu bagaimana caranya? Di mana letak marginal revenue sampai dengan marginal cost, yaitu pada titik A, yaitu ketika kurva marginal cost berpotongan dengan kurva marginal revenue, yaitu ketika garis yang kuning ini berpotongan dengan garis biru marginal revenue, yaitu pada titik A. Nah, bagaimana cara mengetahui berapa besarnya output yang harus diberikan? Bahwasanya titik A ini kan dikatakan memberikan keuntungan maksimum. Lalu berapa sih besarnya titik A ini, output yang harus diproduksi? Tinggal tarik saja ke sumbu horizontalnya. Titik A, tarik titik A ke sumbu horizontal atau ke sumbu number of trip, maka produsen akan mendapati jumlah yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal, yaitu 5 trip. Itu ya. Nah, bagaimana jika harga naik menjadi 70? Tadi harga per tripnya awalnya 50, sekarang harganya naik jadi 70. Nah, kalau harga naik, berarti di setiap trip harganya tidak lagi 50. Di satu trip harganya 70, kalau harga naik jadi 70, ketika harganya naik 2 trip juga 70, 3 trip 70, bentuknya seperti apa? Bentuknya hanya seperti ini. Sama garis lurus, tapi sekarang di sumbu vertikalnya kurva tambahan pendapatannya atau tambahan marginal revenue dan harga itu bergeser ke atas menjadi pada titik 70 ya. Nah, sekarang ketika harga 70 itu berapa banyak yang harus produsen hasilkan atau output yang harus diberikan agar keuntungannya maksimum? Sama seperti tadi, produsen akan selalu beroperasi pada output yang memberikan keuntungan paling maksimum, yaitu ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, tambahan pendapatan sama dengan tambahan biaya. Di mana letaknya? Ketika kurva tambahan pendapatan bersinggungan dengan kurva atau berpotongan dengan kurva marginal cost, tambahan biaya. Ketika kurva warna ungu atau biru ini
bersinggungan atau berpotongan dengan kurva warna kuning, marginal cost. Lalu ketika kita menemukan titiknya yaitu titik B, kita tarik ke bawah sumbu horizontal, kita akan mendapati besarnya jumlah yang harus diproduksi oleh produsen agar keuntungan maksimum, yaitu berapa? 6 trip. Jadi ketika harganya naik dari 50 menjadi 70 trip, maka perusahaan untuk mencapai atau untuk memperoleh keuntungan paling besar itu menambah jumlah tripnya dari 5 ke 6. Nah, sekarang bagaimana jika harga turun menjadi 30? Tadi kan harga naiknya. Sekarang kalau harga turun itu berapa banyak yang harus diproduksi? Misalkan harga turun jadi 30. Kita memiliki kurva baru, tambahan pendapatan baru ya, dan harga baru yaitu MR3, marginal revenue 3. Ya tentu sama juga, produsen akan selalu beroperasi pada output yang memberikan keuntungan maksimum, yaitu ketika apa? Ketika tambahan pendapatan sama dengan tambahan biaya. Di mana letaknya? Ketika kurva warna kuning, kurva marginal cost berpotongan dengan kurva yang warna biru, marginal revenue, yaitu pada titik C. Tarik titik C kepada sumbu horizontal ke number of trip, maka produsen akan mendapati jumlah yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal, yaitu 4 trip. Nah, inilah perilaku produsen di berbagai tingkat harga dengan memperhatikan struktur biayanya. Tentu berbeda-beda kan? Jadi prinsipnya produsen itu akan selalu mencari tingkat output yang memberikan keuntungan paling besar atau maksimal. Di tingkat berapa sih output yang harus diproduksi agar keuntungan itu besar atau paling maksimal? Nah, tentu dia harus mengetahui struktur biayanya dulu. Nah, ketika sudah mengetahui struktur biayanya, tinggal dia melihat kepada pendapatan atau harganya. Lalu dibandingkan, teori ekonomi bilang pendapatan atau keuntungan itu paling maksimal ketika tambahan biaya sama dengan tambahan pendapatan. Nah, kita lihat di berbagai tingkat harga, produsen yang selalu beroperasi pada atau selalu berpikiran ingin mencapai keuntungan maksimal, ya perilakunya seperti ini. Ketika harga naik, output yang dihasilkan juga bertambah. Ketika harga turun, output yang diproduksi ya juga turun. Kalau kita sederhanakan akan berbentuk seperti ini di slide selanjutnya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kita menggunakan satu biaya saja, yaitu marginal cost. Marginal cost yang kurva warna kuning pada dasarnya atau inti dari perilaku produsen adalah di sini, di marginal cost. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Karena produsen akan selalu beroperasi pada output yang memberikan keuntungan maksimum, yaitu ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, maka ketika harga semakin naik, ya jumlah barang yang diproduksi semakin banyak. Ketika harga turun, jumlah yang diproduksi juga semakin sedikit. Dari sini kita mendapatkan gambaran bahwasanya ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga bertambah. Nah, inilah yang namanya teori penawaran atau perilaku produsen. Jadi yang menentukan perilaku produsen adalah marginal cost dan perilaku harga. Jadi yang membuat kenapa sih ketika harga naik produsen itu memproduksi lebih banyak, ya ini karena ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, kita lihat berbagai macam tingkat harga, lalu berbagai macam output yang ditawarkan. Ketika harganya 20, dalam rangka mencapai keuntungan maksimalnya pada titik A, jumlah yang harus trip yang harus disediakan oleh dia itu adalah atau disediakan Anda adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 ini memberikan keuntungan paling maksimal. Lalu pada harganya naik menjadi 30, berapa yang harus Anda tawarkan selama 1 bulan tripnya? Yaitu ya sebanyak 4. Kenapa 4? Karena 4 trip ini memberikan keuntungan paling maksimal. Taunya dari mana? Taunya dari struktur biaya. Ya, apa struktur biayanya? Marginal cost. Anda membandingkan tambahan pendapatan dengan tambahan
harga tambahan biayanya. Dan seterusnya dari titik A sampai E kita akan menemui namanya adalah schedule penawaran, yaitu jumlah barang yang ditawarkan pada tiap harga. Nah, bentuknya seperti ini. Dari A ke E, semakin harganya semakin tinggi, jumlah yang ditawarkan semakin bertambah. Nah, ini berbeda dengan kurva permintaan. Semakin tinggi harga, jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Kalau kurva penawaran, semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan dari sini bahwasanya yang menentukan perilaku konsumen itu adalah tambahan kepuasan atau marginal utility, sementara dasar dari perilaku produsen yaitu adalah marginal cost. Jadi intinya itu, konsumen itu adalah marginal utility, tambahan kepuasan, sementara produsen adalah marginal cost yang menjadi dasar perilakunya. Saya rasa itu pembahasan mengenai perilaku produsen cukup panjang, konsep yang harus dipahami dari teori produksi, fungsi produksi, lalu struktur biaya, fungsi biaya, kepada perilaku produsen, analisis marginal cost dengan marginal revenue atau analisis keuntungan maksimal dalam rangka menjelaskan baik itu perilaku produsen dan kurva penawaran. Semoga bisa dipahami dan dipelajari dan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.